Chapter 2441. Tokoh-tokoh besar di alam spiritual sangat menghargai Yang Chen. Mereka sudah lama tahu bahwa Yang Chen memiliki hubungan baik dengan kedua ahli klan naga. Namun, ketika Sekte Langit Hitam hancur, ahli ketiga dari klan naga muncul, ahli yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat itu, semua orang memiliki rasa hormat yang baru terhadap Yang Chen. Seorang kultivator manusia yang mampu menjalin hubungan dengan tiga ahli klan naga yang sombong, pada dasarnya dapat dikatakan mampu melakukan apapun yang ia inginkan di alam spiritual. Kapankah ada kultivator yang pernah melihat seorang ahli dari klan naga berteman dengan kultivator dari ras lain? Bahkan di dunia abadi, dikatakan bahwa klan naga adalah pemberontak dan hampir tidak berkomunikasi dengan kultivator lain. Mereka mengira ini adalah batas kemampuan Yang Chen. Tanpa diduga, 9 ahli klan naga tiba-tiba terbang keluar dari sisi Yang Chen. Hal ini secara langsung mengejutkan mereka yang mengira bahwa mereka mengenal Yang Chen dengan sangat baik. Bagaimana ini mungkin? 9 ahli klan naga, sulit untuk mengatakan apakah ada lebih dari 15 anggota klan naga di alam spiritual. Yang Chen sebenarnya memiliki 9 teman klan naga. Beberapa ahli langsung memperkirakan tingkat kultivasi para ahli klan naga tersebut dan terkejut dengan perkiraan mereka sendiri. Ya Tuhan, 2 puncak Golden Immortal, 6 Golden Immortal awal hingga akhir, dan 1 puncak Swan Immortal. Bahkan jika puncak terlemah Swan Immortal dapat diabaikan, masih ada 8 Golden Immortal. Tunggu, sejak kapan puncak Swan Immortal bisa diabaikan? Setelah pulih dari keterkejutan, orang-orang yang telah menemukan jawabannya akhirnya bereaksi. Puncak Swan Abadi. Selain beberapa Grandmaster Abadi Emas di alam bawah, orang-orang terkuat di sekte utama mungkin adalah para kultivator Swan Abadi puncak ini. Setiap sekte super tidak memiliki lebih dari 3 ahli Swan Immortal tingkat puncak. Namun, keluarga Yang Chen, dari Patriark Yang Chen hingga 4 istri dan 7 selirnya, semuanya adalah Swan Immortal tingkat puncak. Bahkan dapat dikatakan bahwa di antara para ahli puncak Swan Immortal dari 4 sekte Dao Sek, istri dan selir Yang Chen juga merupakan para ahli puncak Swan Immortal. Sekte 5 elemen memiliki keuntungan terbesar. Ada 5 saudari murong. Ada 1 orang yang hilang karena orang itu belum mencapai puncak Swan Immortal. Kalau dipikir-pikir, satu-satunya orang di keluarga Yang Chen yang belum mencapai puncak tahap abadi Swan adalah Nenek Tian Qin, yang sekarang adalah peri catatan cahaya Zhou Xianying. Bukannya semua orang mengabaikannya, tetapi kultivasinya sudah tidak lagi berada di puncak tahap abadi Swan, tetapi di tahap abadi emas. Dikatakan bahwa Yang Chen memiliki seorang teman, seorang pria bernama Lin Zhengyuan, yang juga merupakan seorang ahli Dewa Emas. Dengan cara ini, di antara keluarga dan teman-teman Yang Chen, ada 2 Dewa Emas tingkat puncak, 8 Dewa Emas biasa, dan 44 Dewa Mendalam tingkat puncak. Dengan kekuatan seperti itu, siapapun harus berduka atas musuh yang malang. Tidak heran Yang Chen dan keluarganya bersikap acuh tak acuh ketika sekte itu tergoda oleh ahli suku naga dari keluarga Zhao. Kalau saja seseorang punya 9 sahabat naga, dan 2 di antaranya sudah berada di puncak Dewa Emas, apakah ia masih mau mencari naga puncak Dewa Emas yang dulunya musuhnya, yang sikapnya tidak diketahuinya? Sikap seperti apa yang seharusnya ia miliki saat berhadapan dengan seorang alkemis tingkat ke-8 yang memiliki kekuatan dahsyat seperti itu secara diam-diam? Bahkan jika semua hal sebelumnya tentang kekuatan dikecualikan, hanya seorang alkemis tingkat ke-8 sudah cukup untuk membuat orang memujanya. Sebaliknya, kekuatan di depan memberi Master Yang, alkemis kelas 8 ini, lapisan film emas yang berkilau. Kalau mereka tahu ada Li Cheng yang tidak mereka ketahui sama sekali di Istana Naga, begitu pula dengan lebih dari 1000 Nyonya Bai dan para pelayannya yang kultivasinya disegel di puncak Swan Immortal, orang-orang ini pasti akan ketakutan setengah mati. Belum lagi betapa hebatnya peta geografis gunung sungai sekarang. Bahkan para kultivator yang tidak mengetahui apapun tentang peta geografis gunung dan sungai, setelah melihat keputusasaan yang ditimbulkan oleh penyempurnaan gila-gilaan Long Ken terhadap alam spiritual, tahu betapa hebatnya harta ajaib yang dapat bersaing dengan harta ajaib luar angkasa milik Long Ken. Para master sekte yang telah merencanakan melawan peta geografis gunung sungai milik Gong Sunling ketakutan setengah mati ketika mendengar berita tersebut. Kalau saja mereka tahu Yang Chen berada dalam situasi seperti itu, mereka tidak akan setuju dengan Grandmaster Golden Immortal mereka. Sekarang para Grandmaster Golden Immortal itu masih dihukum oleh Yang Chen, mereka akan membiarkan mereka menderita selama beberapa hari lagi. Itu juga akan membuat mereka tahu betapa sulitnya bertahan hidup di alam spiritual. Mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya dengan mengandalkan kultivasi Golden Immortal mereka. Belum lagi reaksi orang-orang di alam spiritual, Yang Chen sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Dia hanya ingin melihat Long Ken dan Long Ke dan melihat pertempuran antara klan naga. Saudari Aolan dan yang lainnya datang dengan ide untuk membersihkan para pengkhianat klan naga. Yang Chen hanya akan duduk dan tidak berpartisipasi. Bahkan jika dia harus bertarung dengan Long Ken dan Long Ke, Yang Chen tidak akan memanfaatkan mereka setelah pertempuran. Oleh karena itu, kali ini, Yang Chen hanya menjadi penonton dan wasit. Para ahli klan naga tidak terbang terlalu cepat. Setidaknya, Yang Chen sangat jelas bahwa meskipun mereka terbang dengan kecepatan tinggi di mata para kultivator biasa di alam spiritual, dibandingkan dengan kecepatan tertinggi Aolan dan yang lainnya, kecepatan ini seperti jogging. Yang Chen juga tahu mengapa Suster Aolan dan Long Kuang seperti ini. Kecepatan mereka tidak tampak cepat, tetapi setiap kali mereka terbang, aura Suster Aolan, Long Kuang, dan anggota klan Long lainnya akan meningkat. Dalam perjalanan menuju tempat janji temu, mereka mengandalkan kecepatan lambat ini untuk mengumpulkan dan meningkatkan aura mereka secara perlahan. Inilah alasan mengapa Sister Aolan mempertahankan kecepatan ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Yang Chen dipenuhi dengan antisipasi terhadap pertempuran ini.
Dari detail kecil ini, baik Aolan, Long Kuang, maupun 6 ahli klan naga lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang meremehkan musuh mereka. Mereka semua menganggap Long Ken dan Long Ke sebagai musuh besar. Satu-satunya yang ceroboh adalah Aolai. Dia hanya seorang dewa suan tingkat puncak dan tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara dewa emas tingkat puncak. Kamu aneh. Saat terbang, Aolai sengaja tertinggal dan terbang di samping Yang Chen. Dia sangat tidak puas dengan Yang Chen. Tentu saja, ini hanya candaan antar teman. Tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aolai sebenarnya sangat tidak puas di dalam hatinya. Namun, dia tidak memiliki emosi. Jika dia tidak bisa menang, maka dia tidak bisa menang. Jika dia tidak bisa berpartisipasi, maka dia tidak bisa berpartisipasi. Dia tahu batas kemampuannya sendiri. Namun, kultivasi Yang Chen sama dengan dirinya. Mereka berdua adalah puncak suan immortal. Namun, Long Ken dan Long Ke lebih menghargai Yang Chen daripada Aolan dan Long Kuang. Inilah perbedaannya. Menggunakan kata aneh untuk menggambarkan Xiao Chen tidaklah tepat. Ini karena klan naga jauh lebih aneh daripada ras lainnya. Justru karena itulah Aolai menggunakan kata aneh untuk menggambarkan Yang Chen. Di saat yang sama, ia juga melampiaskan ketidakpuasan di dalam hatinya. Siapakah yang memintanya menjadi penonton dalam pertempuran ini dan tidak dapat berpartisipasi? Chapter 2442. Sepanjang perjalanan, semua orang tidak beristirahat sama sekali. Sesekali, sekitar 1 jam, Aolan dan yang lainnya akan mengeluarkan raungan yang dalam. Kemudian, aura mereka akan membumbung tinggi lagi. Yang Chen dapat merasakan aura Long Ken dan Long Ke juga meningkat. Setiap kali mereka meraung sebagai respons, aura mereka akan sedikit meningkat. Seperti Aolan dan yang lainnya, Long Ken dan Long Ke juga menyimpan kekuatan. Ini adalah pertempuran di mana Putri Ras Naga memimpin klannya untuk membersihkan para pengkhianat rasnya. Tidak diragukan lagi, kedua belah pihak menanggapi ini dengan serius. Kedua belah pihak tahu bahwa pihak lain tidak mudah diajak bicara. Itulah sebabnya situasi seperti itu terjadi. Namun, yang membingungkan Yang Chen adalah dia masih tidak bisa mengerti mengapa Aolan tidak menyerbu sementara Long Ken dan Long Ke masih berkultivasi. Lagi pula, Long Ken adalah pengkhianat ras naga. Dia telah membunuh setidaknya 2 anggota klannya. Pengkhianat seperti itu tidak perlu menyerang secara formal. Mungkin itu adalah kebanggaan ras naga sehingga mereka harus memberikan pengkhianat ras mereka kesempatan yang layak. Yang Chen tidak dapat memahami kesombongan seperti itu. Sebenarnya, dia curiga bahwa itu bukan karena ini. Ini karena Aolan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Bahkan Long Kuang pun sama. Mereka bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia dan dengan tenang menghadapi semua orang kecuali keluarga Yang Chen. Terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa para ahli ras naga itu sangat bangga. Karena bukan karena kesombongan, mungkin ada alasan lain. Sebenarnya, inilah yang paling dikhawatirkan Yang Chen. Meskipun dia telah bertanya kepada Aolan apakah dia merasa bersalah tentang Long Ken, Aolan menyangkalnya. Namun, sekarang, Yang Chen merasa tidak yakin. Perilaku seperti itu sungguh aneh. Belum lagi Aolan, bahkan Long Kuang, orang yang hampir dibunuh oleh Long Ken, memiliki sikap yang sama. Ini tidak normal. Bahkan jika Long Kuang tidak ingin mempersulit Aolan karena cintanya yang mendalam padanya, ke-6 ahli klan Long lainnya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka seharusnya setidaknya menggertakkan gigi karena kebencian, bukan? Namun, tidak ada satupun dari mereka yang melakukannya. Setiap dari mereka sama seriusnya dengan Aolan dan Long Kuang. Hal ini membuat Yang Chen khawatir. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang ini, yang membuat Yang Chen sangat bingung. Meskipun Yang Chen khawatir, dia tidak takut nyawa Aolan dan yang lainnya akan terancam. Ini karena Yang Chen sendiri tidak jauh dari sana, menyaksikan pertempuran itu. Itulah yang paling menenangkan hatinya. Selama hidupnya tidak terancam, dia tidak perlu terlalu khawatir dengan bencana apapun. Lagi pula, mereka bahkan telah menemui sesuatu yang menantang surga seperti pemurnian alam roh, jadi mungkinkah ada sesuatu yang lebih signifikan di alam roh? Tempat di mana Long Ken dan Long Ke mengajukan tantangan mereka sangat jauh. Mereka telah melintasi lebih dari setengah dari 60% alam iblis yang telah disempurnakan Long Ken. Di sepanjang jalan, Yang Chen dan kakak Aolan terbang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kebanyakan kultivator yang menggunakan Sword Kinesis Flight. Mereka telah terbang selama sebulan penuh. Harus dikatakan bahwa Long Ken dan Long Ke juga sangat mementingkan tantangan ini. Mereka tidak secara langsung menggunakan kekuatan ruang untuk membawa Aolan dan yang lainnya ke tempat yang ingin mereka tantang. Sebaliknya, mereka menggunakan beberapa metode yang mendalam untuk mengirimkan suara dan aura mereka ke dalam jangkauan lawan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menyimpan kekuatan dan menunggu untuk menyerang. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa pentingnya mereka dalam pertempuran ini. Tidak peduli seberapa panjang jalan yang harus ditempuh, pada akhirnya akan berakhir. Yang Chen akhirnya melihat Long Ken dan Long Ke. Long Ken dan Long Ke sudah menunggu di 2 kursi di alun-alun besar untuk waktu yang lama. Di sisi lain alun-alun, ada kursi untuk ras naga, yang persis sama dengan yang ada di 9 istana naga. Pada saat yang sama, ada juga kursi manusia yang disiapkan untuk Yang Chen. Aolan sama sekali tidak berdiri di sana. Dia langsung duduk di kursi di tengah. Long Kuang duduk di sampingnya. Kemudian, 6 ahli dari klan Long duduk di kedua sisinya. Adapun Yang Chen dan Aolai, mereka secara sadar duduk di tempat yang sedikit lebih jauh. Hanya dari penataan kursinya, sepertinya Long Ken dan Long Ke sudah bisa menebak apa yang dipikirkan Aolan dan yang lainnya. Long Ken dan Long Ke duduk di 2 kursi yang dipisahkan oleh meja giok. Tubuh bagian atas mereka terbuka. Tidak mungkin diketahui apakah mereka berbagi tubuh yang sama. Berdasarkan atribut dan aura mereka, Yang Chen dapat mengetahui siapa saja yang mana. Namun,
Jika Yang Chen harus membedakan berdasarkan penampilan mereka, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kenyataannya, jika seseorang tidak melihat aura dan atribut mereka, hampir semua anggota ras naga tampak persis sama. Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Long Ken, tolong berhenti. Aolan dan yang lainnya tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menasihati dengan tegas, selama kamu bersedia berhenti dan menerima hukuman penjara selama 10.000 tahun, aku tidak akan menuntut kejahatanmu membunuh rasmu sendiri. Membunuh rasku sendiri. Long Xiong. Long Ken tertawa dingin dan tidak berkomentar. Long Ke, yang berada di samping, tidak berminat untuk berbicara. Sejak awal, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Long Xiong menghinamu dan orang tuamu. Dia sendiri yang harus disalahkan atas kematiannya, Aolan menjawab tanpa ekspresi kepada Long Ken. Namun, auranya tidak melemah sama sekali. Di sisi lain, Yang Chen menjadi tertarik saat dia mendengarkan. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ini jelas tidak semudah Long Ken membunuh rasnya sendiri seperti yang dikatakan Aolan. Bahkan Aolan tidak terlalu memikirkan terbunuhnya orang bernama Long Xiong ini. Kalau begitu, tak apa jika aku menghajar kekasihmu hingga setengah mati. Long Ken tampak seperti orang yang murahan. Paling tidak, sekarang dia memang murahan. Dia menggunakan nada yang tidak serius untuk menanyakan hal ini. Asalkan kau menyetujui permintaan putri, aku bisa berpura-pura bahwa kejadian yang kau lakukan padaku tidak pernah terjadi. Aolan tidak perlu menjawab. Long Kuang melanjutkan, lagi pula, aku telah membuatmu menjadi tidak berarti, dikendalikan oleh klan Zhao selama puluhan ribu tahun. Itu salahku. Aku minta maaf padamu. Xiao Chen tahu bahwa Long Kuang awalnya ingin mengatakan semut yang tidak penting. Namun, ketika dia menyadari bahwa Yang Chen tidak jauh, dia mengubah kata-katanya. Bagaimanapun juga, klan Zhao berasal dari manusia. Tidak baik memandang rendah mereka di depan Yang Chen. Terlebih lagi, setelah pelajaran dengan keluarga Yang Chen, Long Kuang jarang memandang rendah orang lain dengan tatapan angkuh itu. Namun, Long Kuang masih sangat bangga. Namun, sekarang dia bangga dan percaya diri. Itu bukan jenis kesombongan yang dimilikinya sejak lahir. Setidaknya, Long Kuang tidak dirugikan dalam percakapan mereka sebelumnya. Ketika Long Ken mengatakan bahwa ia telah menghajar Long Kuang hingga setengah mati, Long Kuang langsung membalas dengan mengatakan bahwa ia telah menyebabkan Long Kuang dikendalikan oleh klan Zhao selama puluhan ribu tahun. Namun, hingga saat ini, Yang Chen masih belum bisa mengerti. Bukankah Aolan mengatakan bahwa Long Xiong membunuh rasnya sendiri dan memurnikan mereka menjadi boneka? Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mengapa dia tidak menyebutkannya sampai sekarang? Yang membuat Yang Chen semakin bingung adalah tampaknya di antara para master keluarga Long, ada juga 3 orang yang memperlihatkan ekspresi bingung, sedangkan 3 orang lainnya yang memiliki basis kultivasi tertinggi tidak peduli dengan hal ini. Sepertinya kondisimu saat ini cukup baik. Long Ken menatap Long Kuang dengan penuh minat. Dia bahkan tersenyum penuh arti. Tubuhku, apakah kamu merasa nyaman menggunakannya? Tiba-tiba, Long Ke membuka mulutnya, yang membuat Yang Chen tercengang di tempat. Chapter 2443. Saat Long Ke membuka mulutnya, Yang Chen terkejut. Jadi boneka naga itu adalah tubuh Long Ke. Lelucon ini terlalu besar. Karena Aolai telah mengambil alih tubuh Long Kuang, Yang Chen telah menyiapkan tubuh boneka naga untuk Long Kuang sebagai kompensasinya. Kemudian, ia meminta saudari-saudari Murong untuk memberinya nutrisi dari 5 elemen. Kemudian, ia telah menggunakan banyak pil penempat tubuh karma untuk membuat akar spiritual 5 elemen pasca kelahiran boneka naga itu. Akhirnya, ia telah menyempurnakan pil penggabungan tubuh dengan susah payah. Baru pada saat itulah Long Kuang menyatu dengan tubuh ini dengan sempurna. Pada akhirnya, Long Ke tiba-tiba melompat keluar dan berkata bahwa tubuh ini miliknya. Bukankah ini menempatkan Yang Chen dalam posisi yang sulit? Karena pada akhirnya, Yang Chen lah yang menyebabkan masalah bagi Aolai. Aolan pasti sangat jelas saat itu, tetapi mengapa dia tidak mengatakannya? Setelah memikirkannya dengan seksama, Yang Chen sampai pada suatu kesadaran. Saat itu, semua orang mengira Long Ke sudah mati. Itu berarti roh naga dari boneka naga itu sudah mati, hanya menyisakan tubuh yang telah disempurnakan menjadi boneka. Tidak ada yang menyangka dia masih hidup. Oleh karena itu, karena Aolai yang lahir di keluarga kerajaan telah mengambil alih tubuh Long Kuang, sudah sewajarnya jika Long Kuang telah mengambil alih tubuh Long Ke. Terlebih lagi, Long Ke saat itu jelas bukan bernama Long Ke, melainkan dengan nama lain. Kalau tidak, semua orang tidak akan bersikap acuh tak acuh setelah mendengar namanya. Namun, di tengah perjalanan, Long Ke juga telah melepaskan auranya. Oleh karena itu, beberapa tetua ras naga mengetahui identitas asli Long Ke. Ketiga ahli muda dari klan Long jelas tidak mengetahui rahasia ini. Mereka pasti telah bangkit atau lahir setelah kejadian ini. Oleh karena itu, mereka memiliki ekspresi bingung di sepanjang jalan. Adapun Aolan, Long Kuang, dan 3 ahli lainnya dari klan Long, mereka pasti tahu Long Ke di masa lalu. Tentu saja, karena Long Ke belum mati, maka kejahatan Aolan yang membunuh ahli naga kedua dalam kemarahan tidak dapat ditimpakan kepadanya. Ini menjelaskan mengapa Aolan tidak menyebutkan apapun tentang kejahatan yang membuatnya begitu marah sebelumnya. Adapun sebutan Long Ke di masa lalu, itu bukan lagi hal utama. Inti persoalannya adalah mengapa Long Ke rela menyerahkan tubuhnya dan membiarkan Long Ke menyempurnakannya menjadi boneka. Mungkinkah ras naga begitu bosan sehingga mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri? Kenapa? Tanpa perlu Yang Chen bertanya lebih lanjut, Long Kuang sudah bertanya. Selain Long Ken dan Long Ke, semua orang di ras naga bingung, apalagi Long Kuang. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Long Ke bersedia melakukan ini. Tak ada alasan. Suara Long Ke dipenuhi tawa. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu Lin Fan alasannya.
Bakatku sudah biasa-biasa saja sejak aku masih muda. Long Ken menggunakan metode ini untuk membantuku meningkatkan akar spiritual pasca Natal dan meningkatkan kultivasiku. Aku hampir berhasil, tetapi kau mengalahkanku. Katakan padaku, mengapa? Dengan cara ini, semua orang, termasuk Yang Chen, tiba-tiba tercerahkan. Bakat Long Ken tidak palsu dan akar spiritualnya tidak kuat. Oleh karena itu, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan suku naga, sama seperti Long Ken. Mereka berdua seharusnya mengalami hal yang sama. Hanya saja Long Ken tidak bertindak sejauh Long Ken, yang membunuh sesamanya. Karena bakat Long Ken tidak bagus, dapat dimengerti jika Long Ken diizinkan menggunakan metode ini untuk meningkatkan akar spiritual pasca Natalnya. Mengenai apakah metode ini pernah digunakan sebelumnya, Yang Chen tidak berani mengatakannya dengan pasti. Namun, berdasarkan kondisi boneka naga, akar spiritual buminya seharusnya mendekati nilai maksimum. Mengenai hal ini, Long Ken dan Long Ke tidak perlu berbohong ketika mereka dikejar oleh jenis mereka sendiri. Tidak mengherankan bahwa Yang Chen belum pernah mendengar tentang boneka naga yang muncul di kehidupan sebelumnya. Jadi ada alasan untuk ini. 8 ahli suan abadi disegel di berbagai bagian alam spiritual bukan hanya untuk memicu malapetaka iblis, tetapi juga untuk memberi nutrisi pada tubuh boneka naga. Jika waktunya tiba, Long Ke pasti akan mengambil kembali tubuhnya dan mengubahnya menjadi ahli ras naga lainnya. Jika kau bersedia kembali, aku bisa mengembalikan tubuhmu. Long Kuang sangat bertanggung jawab saat ini. Sudah menjadi fakta bahwa dia telah mengambil alih tubuh Long Ke, jadi dia tidak ragu untuk berjanji kepada Lin Fan. Awalnya, Yang Chen ingin mengatakan sesuatu karena masalah ini ada hubungannya dengan dirinya. Boneka naga itu digali oleh Yang Chen dan digunakan untuk ditukar dengan tubuh Long Kuang yang digunakan Aolai. Jika Long Kuang menyerahkan tubuhnya saat ini, Yang Chen tidak akan dapat menemukan tubuh yang cocok untuknya. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen menyerah. Karena pertukaran telah dilakukan, tubuh boneka naga itu bukan lagi miliknya. Jika Long Kuang bersedia, itu urusannya sendiri. Yang Chen benar-benar tidak punya hak untuk menghentikannya. Terlebih lagi, boneka naga itu dikubur di sana karena sudah diatur oleh orang lain. Jika harus menyelidiki masalah ini, seharusnya Yang Chen yang mengambil barang-barang mereka. Jika tidak mempertimbangkan hubungan antara kedua belah pihak, maka memang salah bagi Yang Chen untuk mengambil tubuh orang lain tanpa izin. Namun, karena mereka adalah musuh, itu masalah yang berbeda. Boneka naga hanya dapat dianggap sebagai penyitaan. Dia mengambilnya dengan hati nurani yang bersih dan tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Karena ini adalah masalah ras naga, Yang Chen tidak banyak bicara dan hanya menonton. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Long Ken dan Long Ke. Sekarang, tidak perlu. Long Ke menggelengkan kepalanya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, boneka naga itu paling-paling dapat mencapai tahap menengah dari tahap abadi emas. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan sehingga kau dapat meningkatkan kultivasimu secepat itu, jika itu aku tidak akan sanggup melakukannya. Situasi saat ini cukup bagus. Kata-kata Long Ke sangat tenang. Dia tidak tampak marah karena tubuhnya telah direnggut. Kedengarannya seperti apa yang dia katakan adalah kebenaran. Pada saat itu, boneka naga itu memang hanya berada di tahap menengah dari tahap abadi emas. Jika bukan karena Yang Chen menggunakan sejumlah besar ramuan roh dan pil esensi surgawi, Long Kuang hanya akan berada di tahap menengah dari tahap abadi emas. Tanpa pil esensi surgawi, sangatlah mustahil untuk berkultivasi dari tahap menengah tahap abadi emas ke puncak tahap abadi emas dalam waktu yang singkat, yakni hanya dalam waktu 1000 tahun. Seseorang harus tahu bahwa bahkan seseorang sekuat Aolan, putri dari keluarga kerajaan ras naga, menggunakan waktu puluhan ribu tahun untuk berkultivasi dari puncak tahap manusia abadi hingga tahap akhir tahap abadi emas. Terobosan terakhir dilakukan oleh Yang Chen. Jika didasarkan pada kecepatan kultivasi normal, Long Ken, yang hampir sama dengan Long Kuang, tidak akan mampu mencapai puncak tahap abadi emas. Namun, bukan hanya Long Ken. Bahkan Long Ke telah mencapai puncak Golden Immortal Stage. Hal ini membuat orang penasaran. Tanpa bantuan pil esensi surgawi dan ramuan roh Yang Chen, bagaimana mereka melakukannya? Long Ken mungkin sedikit lebih bisa dimengerti. Lagi pula, jika dia bisa memurnikan ruang, peningkatan kultivasi yang disebabkan oleh peningkatan harta karun kelahirannya hampir tak terbatas. Harta karun yang kuat yang dapat memurnikan dunia spiritual pasti akan memungkinkan Long Ken mencapai puncak tahap abadi emas. Adapun Gong Sun Ling, jika bukan karena Gong Sun Ling yang dengan paksa menekannya, dia pasti telah melampaui tingkatannya saat ini. Masalahnya, metode apa yang digunakan Long Ke untuk mencapai puncak tahap abadi emas? Dilihat dari penampilannya, dia tampak sangat puas dengan situasinya saat ini. Chapter 2444. Saat Yang Chen mendengarkan di samping, dia tiba-tiba merasa bahwa situasinya sangat aneh. Awalnya, Aolan dan yang lainnya memang ingin membunuh pengkhianat itu. Namun, sekarang, jika mereka tidak melanjutkan kejahatan Long Ken yang membunuh rasnya sendiri, maka tidak tepat untuk menyebut Long Ken sebagai pengkhianat. Namun, kedua belah pihak begitu bersemangat. Untuk apa ini? Kembalilah, kata Aolan lagi, menggunakan kata-kata yang sama. Namun, berdasarkan kakak Aolan, dia mungkin telah mencapai batas toleransinya. Jika Long Ken dan Long Ke tidak setuju, mereka hanya bisa bergerak. Aku tidak salah jalan. Kenapa kau bicara soal kembali? Kata Long Ken sambil tersenyum dingin. Keras kepala sekali. Geram Aolan. Apa kau benar-benar rela melakukan apapun demi kekuatan? Setelah mengatakan begitu banyak hal, bukankah kita akan melihat siapa yang lebih kuat? Long Ken mengabaikan teguran Aolan. Dia terbang dan meraung ke arah Aolan dan Long Ke, terima jurusku. Yang Chen masih memikirkan apa yang dikatakan Aolan tentang Long Ken yang melakukan apa saja demi kekuatan. Namun, Long Ken sudah mulai bertarung.
Yang Chen segera berhenti berpikir dan menyaksikan pertarungan itu. Sebuah patung naga terbang membawa serta dua orang ahli. Long Ken dan Long Ke menyerang hampir bersamaan. Sosok mereka yang lengkap muncul di depan mata semua orang. Dua kepala, dua leher panjang, dan tubuh naga yang panjangnya sekitar setengah dari anggota ras naga biasa. Naga berkepala dua. Memang, seperti yang diharapkan Yang Chen dan anggota ras naga, Long Ken dan Long Ke memang naga berkepala dua. Walaupun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Long Ken untuk membiarkan Long Ke mengambil alih posisi kepala naga mati, situasi saat ini hanyalah yang paling cocok bagi teknik kultivasi ciptaan Yang Lan sendiri untuk menciptakan lautan kesadaran lain. Yang Lan memiliki dua kepribadian. Ia menderita skizofrenia. Ia harus secara paksa membagi lautan kesadarannya menjadi dua dan mengkhawatirkan kesadaran mana yang lebih dominan. Namun, Long Ken dan Long Ke tidak memiliki masalah ini. Mereka adalah dua tubuh yang terpisah. Mereka dapat mengendalikan lautan kesadaran mereka sendiri. Dalam hal kultivasi dan penggunaan, mereka secara alami satu tingkat lebih tinggi dari Yang Lan. Lebih jauh lagi, kedua kepala itu berbagi satu tubuh. Kemudian, mereka menggunakan teknik kultivasi Yang Lan untuk menggabungkan mereka. Apa yang mereka peroleh bukanlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebaliknya, itu lebih dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu beberapa kali lebih banyak daripada dua individu yang bekerja bersama. Hanya dengan melihat serangan diam-diam dari kedua orang itu, orang bisa melihat petunjuknya. Aolan dan Long Kuang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kedua kekasih itu mengikuti dari belakang Long Ken dan terbang. Mereka terbagi menjadi dua arah dan menyerang Long Ken dan Long Ke. Long Ken dan Long Ke berbagi tubuh yang sama, jadi kesadaran mereka terhubung. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga memiliki kelemahan fatal, yaitu mereka tidak dapat menyerang dari dua arah yang berbeda pada saat yang sama. Mereka hanya memiliki satu tubuh, dan itulah keterbatasannya. Adapun Aolan Kuang, jelas bahwa Aolan Kuang memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen melihat pertarungan antar naga. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan antara dua naga. Ini adalah pengalaman yang membuka mata. Terlepas dari semua itu, fakta bahwa keempat dewa emas tingkat puncak dari klan naga menggunakan cakar dan taring mereka untuk menyerang sudah cukup untuk membuat darah semua kultivator yang melihatnya mendidih. Kelihatannya seperti genggaman sederhana, tetapi membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Namun, kedua belah pihak mengendalikannya dengan sangat baik, membatasinya pada area tempat tubuh mereka bersentuhan satu sama lain. Hampir tidak ada kebocoran kekuatan. Kadang-kadang, beberapa serangan kekuatan spiritual yang tak terkendali akan keluar, dan mereka akan selalu membawa perubahan ke ruang sekitarnya yang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Kadang-kadang, sisik dan cakar akan bersentuhan satu sama lain di area atas dan bawah ketiga naga tersebut. Setiap kali mereka bersentuhan, akan meninggalkan luka yang jelas pada pihak lainnya. Terlepas dari apakah itu energi spiritual atau indera spiritual, mereka memenuhi area kecil itu, membuatnya tidak bisa ditembus. Kadang-kadang, beberapa batu akan terbang ke area itu, tetapi sebelum menyentuh apapun, batu-batu itu akan hancur berkeping-keping. Seolah-olah batu-batu itu tidak pernah muncul. Pertempuran itu tampak sangat biadab dan tidak ada yang bisa dilihat. Namun, tanah di bawah tubuh mereka yang terbang sudah runtuh, membentuk kawah besar yang dalamnya ratusan kaki. Anehnya, tidak ada setitik debu pun yang berterbangan ke udara. Setiap kali ada sedikit debu yang berterbangan, debu itu akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang ada di mana-mana atau ditekan kembali ke tanah oleh tekanan yang sangat besar. Dasar kawah sudah merupakan struktur yang lebih keras dari besi dan batu. 6 ahli dari klan Long menatap dengan cemas ke arah pertempuran. Mata mereka tertuju padanya, dan seluruh tubuh mereka bersiap. Sepertinya mereka akan segera bergegas keluar jika terjadi kesalahan. Secara relatif, Yang Chen dan Aolai jauh lebih santai. Mungkin agak kurang tepat jika dikatakan santai, tetapi lebih tepat jika dikatakan ceroboh. Kedua orang ini tidak berniat untuk bergerak sejak awal, jadi mereka tidak mengumpulkan kekuatan di jalan. Pada saat ini, mereka tidak perlu melakukan terlalu banyak persiapan. Mereka sepenuhnya bertindak sebagai orang luar yang menonton pertunjukan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Yang Chen tidak tahu dari mana dia mendapatkan sebotol anggur. Dia mengeluarkan 3 cangkir anggur besar dan minum bersama Aolai satu persatu. Dia tidak peduli bahwa ini adalah pertempuran paling sengit di dunia spiritual. Alasan mengapa ada 3 adalah karena yang satu lagi dipersiapkan untuk Xiao Tian. Ini adalah adegan pertempuran klan naga murni. Bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Tian, keturunan klan naga, melihatnya? Orang ini sama tidak bermoralnya dengan tuannya. Tubuhnya menyusut dan langsung basah kuyup dalam cawan anggur. Kemudian dia menatap pertempuran di kejauhan dengan penuh semangat. Pertarungan antar klan naga hanyalah sesuatu yang bisa ditemui namun tidak bisa dicari. Sayangnya, demi wajah Aolan dan Kuang Long, Yang Chen tidak membawa klan besarnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di mata Yang Chen, meskipun Aolan dan Kuang Long memiliki kerjasama tim yang hebat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Long Ken dan Long Ke, yang praktis merupakan satu kesatuan. Terlebih lagi, Aolan kali ini membawa para ahli dari klan Long. Yang Chen tidak tahu apa pertimbangannya. Namun, dalam hatinya, tindakan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Aolan telah kalah dalam situasi keseluruhan. Jika seseorang mempertimbangkan keuntungan bermain di kandang sendiri, dapat dikatakan bahwa Aolan dan Kuang Long tidak mempunyai keuntungan apapun. Kalau bukan karena Yang Chen yang terlihat ceroboh di permukaan dan mengekang Long Ken dan Long Ke, serta tidak berani menggunakan kekuatan ruang, Aolan dan Kuang Long pasti sudah dirugikan sejak lama. Meskipun mereka tampak berimbang, semua orang di sini adalah elit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Aolan dan Kuang Long mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan? Long Yuan adalah yang paling tidak sabaran.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan tubuhnya. Semua orang berkumpul. Jika Aolan dan Kuang Long tidak bisa bertahan, Long Yuan harus ikut bertempur. Akan tetapi, saat tubuh Long Yuan bergerak, aura ganas datang dari sekelilingnya. Aura ini sangat aneh. Semua orang yang memperhatikan situasi pertempuran tidak menyadari bagaimana aura mengamuk ini muncul. Ketika para ahli klan Long menoleh, mereka semua terkejut. Dalam waktu singkat, banyak sekali binatang iblis abadi emas dan binatang iblis abadi Suan muncul di sekitar mereka. Mata mereka semua merah, tampak seperti mereka akan menerkam dengan ganas di saat berikutnya. Chapter 2445. Binatang-binatang iblis yang tiba-tiba muncul itu jelas adalah orang-orang gila dari alam iblis. Namun, perbedaannya adalah bahwa binatang iblis ini memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Di masa lalu, sebagian besar binatang iblis dari bencana iblis berada pada tahap Suan Immortal. Tidak pernah ada binatang iblis Golden Immortal. Sekalipun Gongsun Ling telah memurnikan banyak alam monster dan mengumpulkan monster yang tak terhitung jumlahnya, monster Golden Immortal yang ada di dalamnya sangat langka. Kadang-kadang hanya ada satu atau dua, yang mana itu sangat langka. Namun, Long Ken dan Long Ke muncul bersama ribuan binatang iblis Golden Immortal. Ini agak tidak biasa. Yang Chen hanya bisa menebak bahwa di alam monster yang disempurnakan Long Ken, terdapat monster di bagian inti alam monster, dan basis kultivasi mereka berada di level Dewa Emas. Kalau tidak, setelah Long Ken memurnikan sebagian besar binatang iblis, dia telah menggunakan beberapa metode untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Tidak seperti Gongsun Ling yang mengumpulkan monster itu dan segera membiarkan pihak lain memulihkan kewarasannya, Long Ken tidak memiliki kondisi ini dan hanya bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan kultivasi monster itu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Long Ken, kemunculan begitu banyak binatang iblis pasti ada hubungannya dengan tindakan gegabah Long Yuan. Setidaknya di mata Long Ken dan Long Ke, pertarungan dengan Aolan dan Long Kuang ini adil. Mereka tidak akan menoleransi campur tangan kultivator lain. Jika Long Yuan dan yang lainnya seperti Yang Chen dan hanya menonton pertempuran tanpa melakukan apapun, mereka mungkin tidak akan menyebabkan Long Ken membalas. Sayangnya, Long Yuan bergerak. Meskipun dia tidak menyerang secara langsung, tindakannya membuat Long Ken dan Long Ke, yang telah memperhatikan sisi ini, merasa terancam. Oleh karena itu, mereka melepaskan sejumlah besar binatang iblis abadi emas untuk menahan para ahli keluarga Long. Long Yuan juga seorang guru yang tidak tahan untuk menggosok pasir di matanya. Di depan keluarga Yang Chen, Long Yuan bisa sangat terkendali. Itu karena Yang Chen menggunakan kekuatan nyata untuk meyakinkannya. Sekarang, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Long Ken dan Long Ke, mereka tidak dapat membuatnya merasa takut. Saat binatang iblis muncul, Long Yuan mengeluarkan raungan marah dan mulai memprovokasi mereka. Binatang iblis tidak memiliki kesadaran, jadi mereka hampir tidak dapat dikendalikan oleh Long Ken. Jika bukan karena harta dharma spasial yang kuat, mereka pasti sudah kehilangan kendali. Sekarang Long Yuan masih ingin memprovokasi dia langsung menyerbu ke depan sambil meraung. Para ahli dari keluarga Long langsung terkepung. Ada begitu banyak binatang iblis, tetapi emosi mereka tetap sama. Seolah-olah mereka telah melihat raja mereka tergantung di pohon, menunggu mereka melihatnya untuk terakhir kalinya. Demikian pula, binatang iblis yang mengamuk itu sama sekali tidak memiliki konsep kesabaran atau kerjasama. Mereka menerkam maju bersama-sama. Dalam sekejap mata, keenam ahli keluarga panjang terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis abadi emas yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Yang Chen, dia juga dapat mengamati dengan cermat kinerja para ahli yang memiliki garis keturunan yang sama dari klan naga. Binatang iblis, bagaimanapun juga, adalah binatang iblis. Di alam iblis, binatang iblis ini tidak memiliki kecerdasan aktif, hanya memiliki niat membunuh yang sangat gila. Bahkan saat menghadapi ras paling kuat seperti klan naga, tak satu pun dari mereka yang menyerah. Binatang iblis yang mengamuk seperti ini yang tidak tahu bagaimana cara membela diri adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Untungnya, ras naga tetaplah ras yang kuat. Baik dalam hal pengalaman pertempuran atau kesadaran pertempuran, mereka luar biasa kuat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, hanya ada sedikit ras yang dapat berdiri bahu-membahu dengan ras naga. Kebijaksanaan yang dipadukan dengan kekuatan adalah kekuatan yang paling menakutkan. Lebih sering daripada tidak, itu lebih praktis daripada kegilaan yang sembrono. 6 ahli dari keluarga panjang berada dalam kondisi seperti itu. Dengan goyangan tubuh mereka menjauhkan diri dan memulai serangan balik yang sangat efektif. Mereka semua adalah dewa emas, tetapi ketika seekor binatang iblis bertarung melawan seekor naga, bahkan yang paling lemah sekalipun, Long Yuan, ia hanya bisa disiksa. Para ahli dari keluarga panjang dalam bentuk naga mereka hampir tidak terluka oleh serangan binatang iblis. Dengan sedikit gerakan memutar tubuh mereka yang panjang, mereka menghindari sebagian besar serangan. Kemudian, mereka akan mengulurkan cakar mereka, menangkap dan melempar, dan seekor binatang iblis akan terlempar jauh. Binatang iblis yang tertangkap akan terlebih dahulu setengah mati oleh cakar tajam klan naga. Kemudian, mereka akan terlempar jauh oleh kekuatan yang luar biasa sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Pada dasarnya, setelah serangkaian tindakan, binatang iblis akan jatuh ke tanah, entah mati atau setengah mati, tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Namun, tidak peduli seberapa kuat klan naga, mereka tidak diuntungkan dalam hal jumlah. Hanya ada 6 ahli dari keluarga panjang secara total, sementara binatang iblis mengepung mereka dengan puluhan ribu. Dari segi jumlah, mereka dapat langsung menenggelamkan klan naga. Tak lama kemudian, para ahli dari keluarga Long dikelilingi oleh lapisan demi lapisan binatang iblis. Meskipun mereka tidak akan menderita kerugian besar dalam waktu singkat, sudah pasti mereka tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Long Ken dan Long Ke tidak ingin para ahli dari keluarga Long mengganggu pertempuran mereka dengan Aolan dan Long Kuang.
Jadi, menggunakan metode ini untuk menahan para ahli dari keluarga Long bukanlah hal yang tidak terduga. Namun, setelah sebagian besar binatang iblis mengepung para ahli dari keluarga Long, sebagian kecil dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Yang Chen dan Aolai. Yang Chen dan Aolai sangat jelas tentang posisi mereka. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran dan bertindak sebagai penengah. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Faktanya, itulah yang mereka lakukan. Mereka hanya duduk di pinggir, minum anggur, dan menonton pertunjukan. Meski begitu, beberapa binatang iblis masih mengincar mereka. Sial, aku bahkan tidak bisa menikmati pertunjukannya. Melihat binatang iblis yang menatap mereka dengan tatapan jahat, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kemudian, dia berdiri dengan marah. Mereka ada di sini untukmu. Jangan berpura-pura tidak mengerti. Aolai, yang berdiri di samping, mengejek Yang Chen. Dia masih memegang gelas anggurnya dan meminumnya dengan gembira. Aku serahkan padamu. Jangan ganggu aku. Aolai bahkan lebih nakal dari Yang Chen. Dia langsung mendorong semuanya ke Yang Chen. Dia tahu batas kemampuannya sendiri. Meskipun kultivasinya setara dengan Yang Chen, kemampuan bertarungnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Yang Chen adalah satu-satunya kultivator yang ia kenal, yang kemampuan bertarungnya tidak dapat ditentukan oleh kultivasi saja. Betapa merepotkannya, Yang Chen mengeluh kepada Aolai. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Long Ken dan Long Ke, yang sedang bertarung di sisi lain. Dia memarahi dengan keras, jika kalian ingin duel yang adil, maka lakukanlah. Apakah menarik untuk memainkan trik semacam ini? Setelah Xiao Chen selesai mengumpat, dia mengulurkan tangannya dan meraih cakar binatang iblis. Dengan ayunan santai, binatang iblis itu terbang tak terkendali ke udara dan terbang menuju Long Ken dan Long Ke. Yang Chen tidak peduli jika hal ini akan mengganggu pertarungan mereka yang adil. Ketika Long Ken dan Long Ke mengirimkan binatang iblis itu, pertarungan ini tidak lagi adil. Sekelompok besar monster mengerikan telah mengepung para ahli keluarga Long. Tujuan mereka bukan hanya untuk menahan dan mencegah mereka membantu. Tujuan terpenting mereka adalah menempatkan para ahli keluarga Long dalam bahaya dan kemudian mengalihkan perhatian Aolan dan Long Kuang. Bagaimanapun juga, para ahli klan Long adalah bawahan Aolan. Tidak peduli apapun, dia harus mengalihkan perhatiannya. Chapter 2446. Salah satu rencana Long Ken adalah menahan para ahli dari keluarga Long. Rencana lainnya adalah menghadapi Yang Chen. Perasaan yang diberikan Yang Chen kepada Long Ken dan Long Ke adalah bahwa dia misterius dan mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Meski mereka tahu Yang Chen hanya berada di puncak tahap abadi Suan, mereka berdua tidak berani percaya bahwa mereka bisa menghadapi Yang Chen dengan mudah. Kesan yang ditinggalkan Yang Chen pada mereka di lautan kesadaran Yang Lan terlalu dalam. Bukan saja mereka tidak dapat menemukan keberadaan Yang Chen di lautan kesadaran mereka yang kecil, tetapi ketika Yang Chen membunuh Yang Lan, hal itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada mereka. Seorang ahli yang begitu kuat dan misterius tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Namun, Long Ken dan Long Ke selalu berpikir untuk menyelidiki kekuatan Yang Chen. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Paling-paling, mereka bisa menyalahkan tindakan gegabah Long Yuan. Jika mereka tidak mengetahui kekuatan sejati Yang Chen, Long Ken tidak akan tahu bagaimana menjalankan rencana lanjutannya. Dia orang yang berhati-hati. Bahkan jika dia tidak berhati-hati, dia telah belajar untuk berhati-hati setelah tinggal di bawah atap keluarga Zhao selama puluhan ribu tahun. Karena mereka sudah berselisih, mengapa dia harus bersembunyi? Ide ini langsung terlihat oleh Yang Chen. Karena mereka sudah ketahuan, Long Ken dan Long Ke tidak bersembunyi lagi. Mereka memerintahkan binatang iblis untuk menerkam ke depan. Tepat saat mereka memberi perintah, binatang iblis yang baru saja diayunkan Yang Chen menabrak lingkaran pertempuran mereka berempat. Boom, terdengar suara keras. Binatang iblis yang malang itu berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah di udara. Sekalipun sudah berada di tahap abadi emas menengah, dia bahkan belum memenuhi syarat untuk melangkah ke dalam lingkaran pertempuran empat dewa emas puncak. Begitu bersentuhan dengan batas, ia terkoyak menjadi beberapa bagian akibat tekanan yang ada di mana-mana. Long Ken bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang terjadi di harta sihir spasialnya. Selama dia mau, dia bisa mengetahui apa yang terjadi kapan saja. Terlebih lagi, ini adalah area yang menjadi fokusnya. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Genggaman dan lemparan santai Yang Chen telah mengejutkan Long Ken. Ini adalah sesuatu yang jelas tidak sesuai dengan akal sehat dunia kultivasi. Seorang junior di puncak alam abadi misterius dengan santai menangkap dan melempar seekor binatang iblis di tahap menengah alam abadi emas, dan binatang iblis itu bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi Long Ken, bahkan pupil mata Long Ke mengecil saat melihat pemandangan ini. Tingkat kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan. Yang Chen ini lebih sulit dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Hanya satu binatang iblis saja sudah cukup untuk membuat Long Ken dan Long Ke merasa seperti ini. Namun, ini bukanlah akhir. Yang Chen tidak berniat berhenti di sini. Masih banyak binatang iblis yang menyerbu. Yang Chen berdiri di sana seolah-olah lengannya tiba-tiba tumbuh banyak. Jika seseorang melihatnya dengan mata telanjang, mereka hanya dapat menciptakan bayangan sisa. Long Ken dan Long Ke tidak dapat membayangkannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator manusia biasa dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Lengannya bergerak sangat cepat, tetapi bidikannya juga tidak buruk. Setiap kali Yang Chen mengulurkan tangannya, ia akan mampu meraih bagian tertentu dari tubuh binatang iblis dengan akurat. Kemudian, Yang Chen akan mengabaikan yang lainnya dan melemparkan binatang iblis yang dicengkeramnya ke arah Long Ken dan Long Ke. Dengan suara siulan yang keras, binatang iblis ini mendarat dengan dingin di tangan Long Kuang dan Aolai.
Pertarungan itu bersiul. Binatang iblis yang menyerbu, terlepas dari apakah itu daging atau darah mereka, semuanya hancur atau berubah menjadi ketiadaan dalam pertempuran tak berwujud itu. Namun, Long Ken dan Long Ke sudah mulai merasa ada sesuatu yang salah. Yang Chen meraih ke arah mana benda-benda ini dilempar. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa lingkaran pertempuran mereka jelas diarahkan ke tubuh mereka. Jika dia hanya menangkap binatang iblis itu dan melemparkannya, semuanya akan baik-baik saja. Akibat dari pertempuran antara 4 dewa emas puncak sudah cukup untuk menghancurkan binatang iblis ini. Namun, binatang iblis yang dilemparkan Yang Chen memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Hal ini menyebabkan Long Ken dan Long Ke sakit kepala. Bahkan jika kekuatan tempur kedua belah pihak dapat mencabik-cabik binatang iblis abadi emas ini, dewa emas tetaplah dewa emas. Pada level ini, mencabik-cabik mereka membutuhkan banyak kekuatan. Awalnya, mereka tidak merasakannya. Sangat mudah untuk mencabik-cabik mereka. Akan tetapi, seiring binatang iblis yang dilempar Yang Chen menjadi semakin kuat, hal itu tidak semudah itu lagi. Setiap kali Long Ken dan Long Ke membunuh binatang iblis, mereka harus mengeluarkan banyak energi. Secara khusus, mereka harus menahan kekuatan binatang iblis sehingga tubuh binatang iblis tidak akan bertabrakan langsung dengan mereka. Kekuatan itu dengan mudah menembus kekuatan spiritual pelindung mereka. Semudah menggunakan batu untuk menembus jendela. Mereka harus mengeluarkan banyak energi untuk melakukannya. Setelah puluhan pukulan berturut-turut, Long Ken dan Long Ke perlahan menjadi tenang. Jika Yang Chen hanya berada di level ini, maka Long Ke hanya berada di level ini. Dia tidak layak untuk diwaspadai. Namun, saat pikiran ini muncul di benaknya, binatang iblis yang dilempar Yang Chen sudah menjerit saat melesat di udara. Binatang iblis yang menyedihkan itu bahkan terbakar merah karena gesekan antara tubuhnya dan udara. Apa yang sedang terjadi? Long Ken dan Long Ke terkejut. Mereka secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Tubuh mereka meringkuk dan keempat cakar mereka meraih daging binatang iblis berwarna merah. Binatang iblis itu sudah mati bahkan sebelum sempat memasuki medan perang. Yang datang ke arah mereka hanyalah mayatnya. Peng, mayat binatang iblis itu dengan mudah menembus kekuatan spiritual yang ada di mana-mana di medan perang. Mayat itu terkoyak menjadi 7 atau 8 bagian oleh kekuatan spiritual itu. Namun, bagian yang lebih besar masih terbang ke arah Long Ken dan Long Ke arah yang salah. Boom, cakar Long Ken dan Long Ke bertabrakan dengan potongan daging binatang iblis. Saat mereka bertabrakan, Long Ken dan Long Ke merasakan kekuatan yang tak tertahankan menghantam cakar mereka dan kemudian ke tubuh mereka. Hus, Long Ken dan Long Ke terlempar mundur tanpa sadar, tubuh mereka masih melingkar seperti bola. Saat mereka terbang, kepala Long Ken dan Long Ke tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah dengan serius. Jangan pikirkan omong kosong seperti itu. Suara Yang Chen penuh dengan peringatan saat terdengar di telinga Long Ken dan Long Ke. Jika kalian terus memainkan trik menyelidiki seperti itu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Apakah kau mencoba menindas dengan angka? Telinga Long Ken menegang saat dia menegur dengan keras. Ini adalah sesuatu yang Long Ken pelajari dari interaksinya dengan klan Zhao. Apapun yang terjadi, ia harus bersikap masuk akal terlebih dahulu. Jika kamu memang mau menindas dengan angka, apakah kamu masih berpikir kamu bisa mempertahankan hidupmu? Suara Yang Chen terdengar dari kejauhan, penuh dengan penghinaan. Kemudian, suaranya berubah menjadi tidak sabar. Kalian berdua masih akan bertarung atau tidak? Apakah kau akan melanjutkan atau mengakui kekalahan dan menerima hukuman dari kakak Aolan? Jangan berdiri di sana dan memaksakan logika hanya karena kau lebih unggul. Chapter 2447. Long Ken dan Long Ke ditempatkan di tempat yang sulit. Dari segi kekuatan gabungan mereka bahkan lebih tinggi dari kekuatan gabungan Aolan dan Long Kuang. Namun, melawan Yang Chen, yang tidak dapat diukur dengan akal sehat, kekuatan mereka sama sekali tidak berguna. Awalnya, mereka ingin menguji kekuatan Yang Chen. Pada akhirnya, setelah dihajar oleh Yang Chen, mereka segera menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih jauh dari kata sebanding dengan junior ini, Yang Chen. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah dengan benar. Tidak ada gunanya menggunakan trik yang tidak berguna seperti itu. Setelah Yang Chen mengatakan ini lagi, dia mengeluarkan 2 pil obat dan melemparkannya ke Long Ken dan Long Ke. Kita akan melanjutkan setelah kamu pulih. Long Ken dan Long Ke memegang 2 pil Ganoderma Jade 8 Revolusi, yang merupakan harta karun di mata para kultivator lainnya. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Aolan dan Long Kuang mengambil inisiatif untuk meminta 2 pil pemelihara esensi dari Yang Chen untuk pemulihan. Melihat Aolan dan Long Kuang sudah mulai pulih, Long Ken dan Long Ke saling memandang dan mengeluarkan ramuan mereka sendiri. Mereka tidak takut Yang Chen telah memberi mereka racun. Dalam hal alkimia, Yang Chen dapat dengan yakin mengatakan bahwa selain kakak Li Cheng, tidak ada kultivator lain di alam spiritual yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Nyonya Bai, yang telah mencapai alam abadi sejati 10.000 kesengsaraan, juga sama. Setelah kedua ramuan itu masuk ke perut mereka, Long Ken dan Long Ke merasakan perubahan di tubuh mereka. Mereka tidak peduli dengan hal lain dan perlahan pulih. Binatang-binatang iblis yang mengelilingi para ahli keluarga Long telah menghilang tanpa mereka sadari. Long Yuan juga mengerti bahwa tindakan gegabahnya tadi telah menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan dengan patuh kembali ke kursinya semula, tidak berani bergerak gegabah lagi. Setelah mereka pulih, Long Ken dan Long Ke, Aolan, dan Long Kuang mulai bertarung lagi. Namun, setelah gangguan sebelumnya dari binatang iblis dan penampilan gagah berani Yang Chen, momentum yang telah mereka kumpulkan selama sebulan penuh tidak lagi mencapai puncaknya. Meski begitu, pertempuran antara kedua belah pihak masih menjadi pembuka mata bagi Yang Chen.
Dalam wujud naga, ras naga memang berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan wujud manusianya. Mampu menggunakan insting mereka untuk menyerang lebih langsung daripada beradaptasi dengan perubahan dalam tubuh manusia mereka. Oleh karena itu, serangan mereka jauh lebih kuat. Dalam pertempuran sebelumnya, serangan dari kedua belah pihak lebih seperti saling menyelidiki. Namun sekarang, ini bisa dianggap sebagai awal sebenarnya dari pertarungan yang sengit. Tubuh kuat dan cakar tajam klan naga bukan lagi cara yang paling mematikan. Sebaliknya, itu adalah metode klan naga dalam menggunakan kekuatan spiritual, serta harta karun ajaib asal kehidupan yang mereka sempurnakan dengan sebagian tubuh mereka. Cakar bersisik itu mulai berterbangan di udara, darah berceceran, dan sisik-sisik yang patah berserakan. Yang Chen mengambil 2 potong, yang masing-masing berukuran sebesar pengki biasa. Dari naga, 1 dari Long Ken dan Long Ke. Long, Ao Lan dan Ao. 1 dari Lan, Long, dari 2 lainnya dari Ken. Long, Ao dari Lan dan Ke dari Lan. Ao Lai memandang rendah Yang Chen ketika dia melihat semua ini. Dia memandang rendah tindakan licik Yang Chen yang memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka. Ao Lai yang melihat semua ini, memandang rendah Yang Chen. Ia memandang rendah tindakan licik Yang Chen yang memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka. Apa yang Anda tahu? Mungkinkah kau ingin aku mengupas sebagian sisikmu tanpa alasan? Yang Chen tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipandang rendah. Dia berkata dengan jujur, jika aku tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengambil beberapa timbangan yang tidak kamu inginkan, kesempatan apa lagi yang aku miliki? Ini adalah harta karun tertinggi untuk memurnikan pil. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Bagi para pembudidaya, tubuh ras naga merupakan harta yang sangat berharga. Jika tidak, Wang Dongzu dari Paviliun Pengumpulan Keberuntungan tidak akan rela menghabiskan semua sumber dayanya untuk mendapatkan tubuh Long Kuang. Namun, ketika Yang Chen mengatakan ini, semua orang terdiam. Bahkan Ao Lai mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, para ahli dari klan Long mendengar apa yang dikatakan Yang Chen. Namun, mereka hanya bisa berdiri di sana, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka berpura-pura tidak mendengar apapun. Apalagi yang bisa mereka katakan? Mungkinkah mereka berinisiatif memberitahu Yang Chen bahwa dia bisa datang dan mengupas sisik mereka kapan saja? Tidak perlu bersikap hambar seperti itu. Setelah kedua belah pihak menggunakan harta ajaib natal mereka, pertempuran menjadi jauh lebih kejam. Tak lama kemudian, darah muncul di tubuh ketiga naga itu. Namun, pertempuran itu masih terbatas pada jarak tertentu. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kendali yang tepat atas serangan mereka. Meskipun penampilan Yang Chen sangat buruk, dia memanfaatkan kekacauan itu untuk mengumpulkan sisik dan tanduk patah yang jatuh dari pertempuran atau darah naga segar yang berceceran di mana-mana. Namun, dia baru saja memperlihatkan keahliannya. Tidak ada satupun dari ras naga yang berani meremehkannya. Saat sedang mengumpulkan, Yang Chen tidak lupa memperhatikan pertempuran antara kedua belah pihak. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, Ao Lan dan Long Kuang, yang tidak sehebat Long Ken dan Long Ke dalam hal pemahaman diam-diam, perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi setelah mereka tidak lagi mengandalkan tubuh fisik mereka untuk bertarung. Sebelumnya, saat 2 lawan 1, Ao Lan dan Long Kuang nyaris tak mampu bertahan. Kini, mereka ditekan oleh Long Ken dan Long Ke. Kerjasama antara keduanya tidak mungkin lagi. Long Ken dan Long Ke akan bekerja sama untuk menghancurkan tanda-tanda kerjasama. Ao Lan dan Long Kuang harus menghadapi serangan gabungan Long Ken dan Long Ke setiap saat. Long Ken dan Long Ke dengan cerdik menggunakan keunggulan mereka untuk menekan Ao Lan dan Long Kuang. Tampaknya timbangan kemenangan akan condong ke arah Long Ken dan Long Ke. Pada saat ini, Long Kuang mulai mengamuk. Setelah mengamuk, dia menjadi tenang. Setelah tahap ini, dia mengamuk lagi, dan kecakapan bertarungnya meningkat pesat. Terutama saat ia melepaskan 5 elemen dan melepaskan formasi 5 elemen. Kecakapan bertarungnya melonjak, langsung menekan keunggulan yang telah susah payah diciptakan Long Ken dan Long Ke. Pertarungan berubah menjadi jalan buntu lagi. Namun, setelah jalan buntu ini berlangsung selama beberapa waktu, Long Ken mulai menggunakan kekuatan ruang untuk menekan kesombongan Long Kuang dengan paksa. Bagaimanapun, harta karun kehidupan Long Ken adalah harta karun spasial. Dengan meminjam kekuatan setengah alam iblis, tidak terlalu sulit untuk menekan Long Kuang. Babak pertempuran ini berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Yang Chen dan para ahli dari klan naga lainnya juga telah mengamati dengan saksama selama lebih dari 2 bulan. Harus dikatakan bahwa pertempuran antara Dewa Emas Puncak memang berbeda dari pertempuran biasa. Bahkan para ahli dari keluarga panjang dapat menemukan banyak hal untuk dipelajari darinya. Belum lagi Ao Lai dan Xiao Tian, mereka tidak ingin mengalihkan pandangan darinya. Pertarungan akhirnya berakhir. Long Ken dan Long Ke masing-masing mengendalikan pedang terbang yang terbuat dari tanduk naga. Ujung pedang diarahkan di antara mata Ao Lan dan Long Kuang. Adapun pedang terbang Ao Lan dan Long Kuang, mereka tidak mau kalah dan diarahkan ke jantung Long Ken dan Long Ke. Babak ini tampaknya menemui jalan buntu. Namun, Yang Chen mengerti bahwa kakak Ao Lan dan Long Kuang sudah kalah. Chapter 2448. Walaupun kedua belah pihak tampaknya telah memahami titik fatal masing-masing, titik fatal mereka berbeda. Pedang terbang Long Ken dan Long Ke diarahkan ke mata Ao Lan dan Long Kuang. Selama pedang terbang itu dikirim ke depan, mereka pasti akan mati. Sedangkan untuk Long Ken dan Long Ke, dengan Ao Lan dan Long Kuang yang menunjuk ke jantung mereka, mereka mungkin tidak langsung mati setelah menerima hantaman dari 2 pedang terbang itu. Jika mereka memiliki spirit herb atau kultivasi yang kuat, mereka akan tetap hidup dan bersemangat. Satu pihak pasti akan mati, dan pihak lain mungkin akan selamat. Sudah jelas siapa pemenangnya. Namun,
Para ahli klan Long ini dekat dengan Aolan dan Long Kuang. Mereka tidak dapat membujuk Aolan dan Long Kuang untuk mengakui kekalahan. Lebih jauh lagi, jika Long Ken dan Long Ke menyuruh keduanya mengakui kekalahan, Aolan dan Long Kuang mungkin tidak dapat menerimanya. Kau kalah. Long Ken benar-benar menyimpulkan seperti yang diharapkan. Kamu juga tidak menang, kata Long Kuang tanpa mengakui kekalahan, seraya mengendalikan pedang terbangnya untuk bergerak maju dan menancapkannya pada sisik tubuh lawannya. Faktanya, poin ini saja sudah cukup untuk menentukan pemenang. Aolan dan Long Kuang tidak memiliki sisik yang menutupi alis mereka. Pedang terbang yang tajam dapat menusuk otak mereka. Namun, Long Ken dan Long Ke memiliki sisik tebal yang menutupi jantung mereka. Bahkan jika mereka menyerang pada saat yang sama, urutan pedang terbang akan berbeda. Namun, Long Kuang jelas tidak mau mengakui kekalahan. Jika dia mengaku kalah, itu artinya bukan hanya dia yang kalah, tapi kekasihnya, Aolan, juga akan kalah. Long Kuang memikirkan apa yang dilakukan Aolan saat ia terluka parah. Ia lebih baik mati daripada membiarkan Aolan menderita lebih banyak lagi. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Tak satu pun ingin merenggut nyawa pihak lain, tetapi tak satu pun ingin mengaku kalah. Situasinya hampir meledak. Kakak, kehilangan adalah kehilangan. Yang Chen angkat bicara di saat yang tepat. Ia berkata kepada Aolan, tidak penting kalah. Yang kutakutkan adalah tidak punya keberanian untuk mengaku kalah. Kalau itu terjadi, bagaimana kondisi mentalku bisa membaik di masa depan? Tepat saat Long Kuang hendak mengatakan sesuatu untuk mencegahnya, Yang Chen tampaknya sudah menduganya akan berbicara. Dia berkata langsung, jangan bilang kamu tidak mampu untuk kalah. Bahkan Ao Guang pun mengakui kekalahannya. Apakah kamu lebih sombong darinya? Long Kuang terdiam. Belum lagi Long Kuang, bahkan Aolan pun sama. Dalam hal kultivasi, senioritas, dan rasa hormat, tidak ada satu orang pun yang hadir yang dapat dibandingkan dengan Raja Naga Laut Timur, Ao Guang. Bahkan Ao Guang pun mengakui kekalahannya, jadi apalagi yang tidak dapat mereka akui. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Yang Chen, orang-orang dari klan naga yang hadir bahkan tidak memiliki ruang untuk membantah. Ini bukan rekayasa. Ao Guang telah menggunakan pil esensi surgawi milik Aolan. Ao Guang bahkan telah memberitahu Yang Chen lokasi banyak harta karun ajaib ras naga milik Yang Chen. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Baiklah, kita kalah. Aolan juga sangat lugas. Dia segera menarik pedang terbangnya dan mengakui bahwa dia tidak sehebat Xiao Chen. Long Kuang selalu mengikuti jejak Aolan. Apapun yang dilakukan Aolan, dia akan mengikutinya tanpa ragu. Long Ken dan Long Ke menatap Aolan dan Long Kuang, yang langsung mengakui kekalahan. Kedua pedang terbang itu melayang di antara alis Aolan dan Long Kuang untuk waktu yang lama. Dua pasang mata naga menatap wajah Aolan dan Long Kuang dengan saksama, seolah-olah mereka ingin melihat sesuatu dari wajah mereka. Pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa dan menarik pedang terbang mereka juga. Ketika Yang Chen melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini. Dia hanya menonton dengan tenang. Long Ken dan Long Ke sangat jelas bahwa selama Yang Chen berdiri di sini, dia tidak akan mentolerir mereka membunuh Aolan, Long Kuang, dan orang-orang lain dari klan Long. Ketika mereka saling menguji, Yang Chen meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Mengingat kultivasi mereka saat ini, mereka sangat jelas bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Yang Chen dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mau dalam hati, mereka hanya bisa membiarkan Aolan dan Long Kuang pergi. Kau sudah kalah. Di masa depan, jangan ganggu urusan kami. Long Ken masih tidak mau. Dia menjatuhkan kalimat dengan getir, lalu menatap Yang Chen dengan tajam. Dia berbalik dan pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Siapa peduli, Yang Chen tidak takut pada Long Ken dan Long Ke. Dia membalas dengan kata-kata yang sama, jangan berpikir bahwa kamu bisa duduk santai setelah mengalahkan kakak Aolan. Aku akan memberimu waktu 100 tahun untuk memahami teknik kultivasimu secara menyeluruh. Setelah itu, aku akan menantangmu lagi. Mustahil bagi Yang Chen untuk membiarkan Long Ken dan Long Ke lolos begitu saja. Yang Chen sangat jelas tentang hal ini, dan Long Ken dan Long Ke bahkan lebih jelas lagi tentang hal ini. Setelah mengalahkan Aolan dan Long Kuang, masalah internal ras naga akan diselesaikan. Tantangan Yang Chen adalah masalah yang paling penting. Jika Yang Chen bergerak saat ini, Long Ken dan Long Ke pasti bukan tandingan Aolan dan Long Kuang yang baru saja bertempur hebat dengan Yang Chen. Bahkan dengan kekuatan ruang, Xiao Chen mungkin tidak dapat mengunggulinya. Inilah yang dikhawatirkan Long Ken dan Long Ke. Jika Yang Chen marah, akan sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Yang membuat Long Ken dan Long Ke merasa tenang adalah karena Yang Chen dengan murah hati telah memberi mereka waktu 100 tahun untuk memahami teknik kultivasinya secara menyeluruh, sehingga memungkinkan kultivasi mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, mereka mungkin bisa mengalahkan Yang Chen. Long Ken melambaikan tangannya, dan pemandangan di depan semua orang berubah. Mereka telah tiba di tepi peta geografis gunung dan sungai. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka tiba di tepi peta geografis sungai gunung. Mereka akhirnya berada di tempat yang aman. Tepat saat semua orang berdiri diam, pemandangan di depan mereka berubah lagi. Saat mereka berhenti, Gong Sunling sudah berdiri di samping mereka. Tidak jauh dari sana terdapat istana naga 5 elemen yang megah. Nyonya Fang Hua tersenyum dan menunggu semua orang bersama 30 selirnya. Kakak, menang dan kalah itu biasa. Itu hanya masalah kecil. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Yang Chen tampaknya tidak menganggap kekalahan Aolan sebagai masalah besar. Ia tersenyum dan mengundang Aolan ke istana naga. Setelah mereka duduk, ia mulai menjelaskan. Saya hanya merasa sedikit tidak menyerah. Ekspresi Aolan tidak sedap dipandang.
Tidak peduli siapapun orangnya, setelah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun dan bekerja keras selama puluhan ribu tahun, hasil kekalahannya bisa jadi seperti dirinya. Maafkan saya karena berbicara terus terang, kakak. Namun, Yang Chen bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak melihat ekspresi Aolan. Dia tersenyum dan menyerahkan secangkir anggur naga giok. Kemudian, dia berkata dengan gembira, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dalam pertempuran. Mengapa kamu berpikir untuk membiarkan mereka berdua pergi? Saat Aolan mengatakan itu, semua orang di klan Long, termasuk Aolan, menatap Yang Chen dengan ekspresi aneh. Hal ini terutama berlaku bagi Long Kuang. Ekspresinya bahkan lebih berlebihan. Kemarahan sudah tampak di matanya. Xiao Chen sendiri yang bertarung. Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kalian semua terus mengatakan bahwa Long Ken adalah pengkhianat ras naga karena dia membunuh rasnya sendiri. Saya percaya itu benar. Paling tidak, dia membunuh Long Xiong. Yang Chen mengabaikan Long Kuang. Ia melanjutkan, namun, kalian semua merasa bahwa Long Xiong sendiri yang harus disalahkan. Tentu saja, kalian tidak akan membenci Long Ken karena hal ini. Saya menemukan sesuatu yang lucu. Yang Chen tersenyum dan berkata, Long Ken benar-benar menggunakan pedang terbang yang disempurnakan dari tanduk naga. Bukankah harta karun ajaib hidupnya mampu menyempurnakan harta karun ajaib spasial dari alam spiritual? Kenapa dia tidak menggunakannya sama sekali? Kenapa dia bersikeras bertarung secara seimbang dengan kalian semua? Kalau begitu, dia kebetulan saja yang menang. Chapter 2449. Namun, keputusan ini menyebabkan ekspresi semua orang di klan Long, termasuk Long Kuang, berubah drastis. Mereka tidak hanya menatap Yang Chen dengan tak percaya, tetapi mereka juga menatap Aolan dan tetua klan Long, menunggu mereka untuk membantah atau memberikan penjelasan. Kali ini, bahkan ahli tertua di klan Long memandang Yang Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Sepertinya Yang Chen telah tepat sasaran. Dilihat dari reaksi orang-orang klan Long, memang demikianlah adanya. Awalnya, mereka ingin mengejar Long Ken karena telah membunuh Long Ke dan memurnikannya menjadi boneka. Namun, ketika Long Ke melepaskan auranya, ras naga tahu bahwa ada yang tidak beres. Kemudian, bahkan Long Kuang yang paling sombong pun hanya meminta mereka untuk berhenti saat menghadapi Long Ken dan Long Ke. Dia tidak menunjukkan niat untuk menghukum mereka. Benar sekali, pengkhianat ras naga adalah orang lain. Pada saat ini, Aolan akhirnya mengakui kecurigaan Yang Chen. Lagi pula, sampai sekarang, aku belum menemukan lokasinya. Long Ken menggunakan pedang terbang, bukan harta sihir spasial. Aolai, orang ini, tidak terlihat ceroboh. Bahkan, dia punya banyak trik tersembunyi. Dia pria yang luar biasa. Sama seperti yang Chen mengatakannya, dia memahaminya, dan mengatakannya. Klan Zhao telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mengendalikan Long Ken demi menggunakan harta karun ajaib hidupnya untuk memurnikan dunia spiritual. Segala yang terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa harta karun ajaib spasial memang sangat kuat. Sekarang, Aolan dan Yang Chen tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa harta karun ajaib spasial itu bukanlah harta karun ajaib Long Ken. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan wanita Yang Chen pun menjadi pucat karena ketakutan. Sebenarnya, selain kata-kataku 1000 tahun yang lalu, Yang Chen telah menunjukkan hal yang mencurigakan. Kakak Aolan tidak lupa memberitahu para junior klan Long. Hanya saja kalian semua tidak menyadarinya. Akan tetapi, jika harta karun ajaib kehidupan Long Ken adalah pedang terbang tanduk naga, lalu apa harta karun ajaib spasial yang dapat memurnikan dunia spiritual? Atau lebih tepatnya, harta ajaib kehidupan siapakah itu? Sepertinya ada rahasia mengejutkan lain yang akan terungkap. Aolai tampak paling santai dan sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini. Bagaimanapun juga, akar penyebab dari segalanya terjadi sebelum dia datang ke alam spiritual, dan hal itu tidak ada kaitannya dengan dirinya, jadi dia bisa menjauh dari sana. Karena itu, Aolai adalah satu-satunya yang bisa memandang Yang Chen secara objektif. Apakah Yang Chen menyebutkan sesuatu yang mencurigakan tadi? Semua orang dari keluarga Long mulai berpikir dengan hati-hati, tetapi untuk sesaat, mereka tidak dapat mengingat bagian mana dari kalimat Yang Chen yang mencurigakan. Tempat yang disegel adalah tempat yang disegel, dan tempat yang dipenjara adalah tempat yang dipenjara. Aolan menggelengkan kepalanya dan berkata, segel itu adalah sebuah tanda. Jika segel itu tidak rusak, itu berarti dia masih dipenjara. Namun, aku tidak tahu di mana dia dipenjara. Kakak, lebih dari 1000 tahun yang lalu, kau mengatakan bahwa klan naga memiliki pengkhianat berelemen kayu. Legenda mengatakan bahwa dia dipenjara dalam formasi rahasia. Yang Chen masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berkata perlahan, Long Ken tidak terlihat seperti dia dipenjara dalam formasi rahasia. Semua orang yang hadir menatap Yang Chen dengan ekspresi aneh. Aolan memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya, seperti sedang menatap dewa. Pengkhianat klan naga itu sebenarnya bukan Long Ken, kan? Yang Chen akhirnya mengatakan tebakannya. Sekarang setelah Aolai menyebutkannya, semua orang mengerti. Di hadapan lawan seperti Aolan dan Long Kuang, tidak peduli seberapa kuatnya Long Ken dan Long Ke, mereka tidak akan bisa meraih kemenangan dengan menggunakan senjata yang tidak mereka kuasai. Dengan kata lain, saat Long Ken bertarung, dia menggunakan harta karun ajaibnya. Lebih jauh lagi, harta karun ajaibnya kemungkinan adalah pedang terbang tanduk naga. Harta karun ajaib spasial yang diperjuangkan Gong Sunling selama bertahun-tahun sebenarnya bukan milik Long Ken. Dengan kata lain, semua orang bahkan tidak tahu siapa musuh mereka, bertempur dalam pertempuran yang kacau selama bertahun-tahun. Kakak, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Yang Chen tersenyum hangat. Kemudian, dia bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak ingin kamu ketahui tapi tidak bisa kamu hindari? Kata-kata ini seharusnya diucapkan saat Yang Chen pertama kali memperoleh istana naga kayu. Saat itu,
Aolan mengatakan itu adalah legenda. Dengan kata lain, Aolan sendiri tidak yakin. Meskipun Aolan tidak tahu apa yang tidak dia yakini, tidak yakin tentang lokasi formasi rahasia, tidak yakin tentang keberadaan pengkhianat ini, tidak peduli apapun, itu tidak akan seperti yang dilakukan Long Ken. Tentu saja, keluarga Zhao bahkan lebih menderita. Mereka mengira bahwa mereka dapat mewujudkan impian mereka untuk mengendalikan alam spiritual dan dunia setelah menemukan seorang ahli super. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menderita. Bukankah seorang senior telah memeriksa tanah yang disegel itu? Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Yang Chen tercengang. Itulah yang dikatakan Aolan saat itu. Long Kuang bingung harus berbuat apa dengan segel dan tempat penjara ini. Untungnya, semua orang tidak bodoh. Setelah memikirkannya dengan saksama, mereka memahami alasan di baliknya. Meskipun masalah Long Ke terjadi setelah kami mengetahuinya, kami sangat marah. Namun, setelah kami bertemu, kami mengetahui bahwa Long Ke melakukannya dengan sukarela. Namun, karena kombinasi faktor yang aneh, hal itu mengakibatkan situasi saat ini. Pada dasarnya semua orang di ras naga tahu tentang ini. Aolai adalah satu-satunya pengecualian. Sekarang setelah kakak Aolan menjelaskannya dengan jelas, dia ingin Aolai memahami sejarah ras naga. Apakah Anda masih ingat percakapan santai dari lebih dari 1000 tahun yang lalu? Aolan merasa ini tidak masuk akal. Hanya karena kalimat ini, Yang Chen dapat memastikan bahwa Long Ken bukanlah pengkhianat sejati ras naga. Ngomong-ngomong, itu juga karena keceplosan Aolan. Aolan tidak tahu sudah berapa lama dia merencanakan ini. Bagaimanapun, bahkan Long Kuang dan Long Yuan tidak dapat mengetahuinya. Ini berarti bahwa rencananya sangat matang. Aolan merasa bahwa dia sudah cukup baik. Namun, dia masih belum dapat menemukan apa yang salah sehingga Yang Chen dapat mengetahuinya. Sudah kubilang sejak lama, orang ini terkenal karena memiliki ingatan fotografis. Belum lagi 1000 tahun yang lalu, dia bahkan dapat mengingat hal-hal yang bahkan sudah terjadi jauh sebelumnya. Aolai menyela lagi, tidak memberikan Aolan muka apapun. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan mengapa Yang Chen masih mengingat kalimat itu. Meskipun Long Ken melakukan sesuatu yang tidak pantas, seperti yang kita katakan sebelumnya. Long Xiong memang pantas mati. Itu bukan salah Long Ken. Karena Aolai sudah mengatakan ini, tidak pantas lagi bagi Aolan untuk menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, bahkan generasi muda klan naga pun menunggu untuk mendengar rahasia masa lalu. Aolan mungkin sebaiknya menceritakan semuanya kepada mereka. Orang ini terkenal di dunia fana karena memiliki ingatan fotografis dan ingatan fotografis. Suara malas Aolai terdengar di telinga semua kultivator. Bisa dibilang dia sedang menjelaskan sesuatu kepada Yang Chen. Aolan, kamu pasti pernah mengatakan sesuatu di masa lalu dan melupakannya. Itulah sebabnya kamu melakukan kesalahan seperti itu. Aku takut kamu akan tahu tentang ini. Itulah sebabnya aku menyembunyikan beberapa hal. Melihat Yang Chen sudah menemukan banyak hal, Aolan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan beberapa hal. Jadi setelah berpikir sejenak, dia berkata, tanpa diduga, kamu berhasil mengetahuinya. Aolan memperlihatkan senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Ketika para ahli ras naga melihat situasi tersebut, mereka semua menutup mulut dan menunggu penjelasan Aolan. Chapter 2450. Siapa sebenarnya pemilik harta karun spasial itu? Itulah jawaban yang ingin diketahui semua orang. Sebenarnya, orang yang paling bodoh sekalipun akan mampu menemukan jawabannya berdasarkan informasi sebelumnya. Namun, jawaban ini terlalu tidak masuk akal. Karena itu, jika kakak Aolan tidak yakin, tidak ada yang mau mempercayai jawaban yang mereka berikan. Tentu saja, harta karun spasial itu milik pengkhianat ras naga senior itu. Kakak Aolan tidak mengecewakan semua orang dan mengatakan apa yang ditunggu semua orang. Oleh karena itu, ada masalah lain. Karena bahkan kakak Aolan tidak tahu di mana pengkhianat ras naga senior itu dipenjara, bagaimana klan Zhao menggunakan harta karun spasial melalui Long Ken. Ini adalah cerita yang agak panjang. Long Ken dipermalukan oleh Long Xiong, yang berasal dari ras yang sama. Dalam kemarahannya, dia membunuh Long Xiong dan menjadi pengkhianat ras naga. Namun, karena tindakan Long Ken dapat dimaafkan, semua orang, termasuk Aolan, Long Kuang, dan 3 tetua klan Long, membiarkan Long Ken pergi. Mengenai pertarungan antara Long Ken dan Long Kuang, kedua belah pihak memiliki alasan masing-masing. Long Ken adalah orang yang mudah marah dengan diskriminasi rasnya. Selain itu, Long Kuang juga bukan orang baik. Dia sangat sombong. Bahkan ketika dia menghadapi Yang Chen, dia bersikap seperti itu. Orang bisa dengan mudah membayangkan orang seperti apa dia puluhan ribu tahun yang lalu. Saat mereka berdua tidak akur, mereka langsung mulai berkelahi. Percikan api berterbangan dan mereka memulai pertempuran yang heboh. Akibatnya, yang satu terluka parah dan terkurung dalam es, sedangkan yang satu lagi juga terluka parah tetapi berhasil melarikan diri. Aolan agak marah karena kekasihnya terluka sedemikian rupa. Namun, ia menahan amarahnya dan menyelamatkan Long Kuang terlebih dahulu sebelum mengejar Long Ken. Pada akhirnya, Long Ken ditemukan oleh klan Zhao dan larangan pun dijatuhkan padanya. Ini semua adalah skenario yang dapat dibayangkan semua orang. Akar masalahnya adalah Long Ken secara tidak sengaja menemukan tempat di mana pengkhianat misterius klan naga di penjara. Selain itu, karena dia juga memiliki akar spiritual kayu, dia secara alami menjadi juru bicara senior itu. Aolan tidak tahu sejauh mana pengkhianat ras naga itu telah bertindak. Namun, mampu memurnikan dunia spiritual bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan sebagai hal biasa. Alasan mengapa Aolan menasihati Long Ken dan Long Ke untuk berhenti adalah karena dia berharap agar mereka tidak terus terjerat dengan pengkhianat ras naga itu untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar.
Adapun Long Kuang yang tidak sadar, dia secara alami akan mendengarkan apapun yang dikatakan Aolan. Aolan ingin Long Ken dan Long Ke melepaskannya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tetap berusaha keras membujuk mereka. Dia bahkan rela menyerahkan tubuhnya saat ini. Dari sudut pandang ini, Long Kuang memang bersedia melewati air dan menginjak api demi pacarnya. Sebenarnya, Aolan masih bersimpati pada Long Ken dan Long Ke. Bahkan dalam duel ini, mereka belum habis-habisan. Kalau tidak, dengan kultivasi Aolan dan Long Kuang serta bantuan pil esensi surgawi, mereka akan lebih dari cukup untuk menghadapi Long Ken dan Long Ke. Mungkin dia masih berharap bahwa Long Ken dan Long Ke akan mengungkapkan lokasi pengkhianat itu dan menyingkirkannya untuk selamanya. Adapun berbohong kepada Yang Chen, itu karena harga diri ras naga. Aolan masih berharap masalah ras naga dapat diselesaikan dalam ras naga. Hanya ketika Aolan tidak bisa lagi melindungi ras naga, dia akan melepaskannya. Ini sungguh aneh. Meskipun seluruh ras naga tahu bahwa orang itu adalah pengkhianat, Aolan tetap memanggilnya senior. Mungkin ini berasal dari lubuk hatinya, tetapi Yang Chen merasa aneh. Pengkhianat klan naga itu sangat kuat, dan sangat mungkin alasan mengapa Long Ken memiliki kultivasi seperti itu, dan mengapa Long Ke memiliki metode kultivasi yang aneh, semuanya berasal dari pengkhianat klan naga. Pengkhianat klan naga itu juga pasti memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Ini juga menjelaskan mengapa Long Ken dan Long Ke mampu memaksa Dewa Emas Zhou Sheng untuk meledakkan diri. Lagi pula, berdasarkan kemampuan tempur Yang Chen saat ini, mereka mungkin tidak dapat menghalangi Zhou Sheng. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dapat membunuh orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi? Setelah Aolai, menggunakan kata-kata yang ia pahami untuk menjelaskannya. Namun, saat Aolai selesai berbicara, dia melihat Yang Chen yang tidak bergerak berdiri di depannya. Dia hanya bisa cemberut dan menambahkan, pengecualian adalah si aneh. Dia tidak bisa dihitung. Tepat setelah Aolai mengatakan itu, bayangan beberapa wanita cantik melintas di depan matanya. Dia melirik wanita-wanita Yang Chen di Istana Naga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan dengan nada sedih, wanita-wanita aneh itu tidak dapat dihitung juga. Setelah Aolai menambahkan ini, sosok Li Cheng tiba-tiba muncul di depan matanya. Dia hanya bisa menghela nafas dan menambahkan, teman-teman orang aneh itu tidak bisa dihitung juga. Kalau kata-kata ini diucapkan di tempat lain, pasti akan menimbulkan gelombang tawa. Namun, di sini, baik para kultivator ras naga maupun keluarga dan teman-teman Yang Chen di Istana Naga, tidak ada seorang pun yang tertawa. Orang ini mengatakan kebenaran. Entah dia benar atau tidak, Long Yuan dan Long Kuang, yang telah diberi pelajaran sebelumnya, mengetahuinya dengan baik. Maksudnya, musuh kita yang sebenarnya adalah pengkhianat ras naga. Kita tidak tahu di mana dia. Yang Chen menyimpulkan dan bertanya, sangat mungkin kultivasinya telah melampaui kita semua. Dia adalah Dewa Emas Zenith Heaven. Bukankah kamu sudah menebaknya? Kakak Aolan memutar matanya ke arah Yang Chen dan membalas, kalau tidak, mengapa kamu memberi mereka 100 tahun? 100 tahun mungkin cukup bagi Long Ken dan Long Ke untuk menguasai sepenuhnya teknik kultivasi mereka dan melepaskan pengkhianat ras naga itu. Yang Chen tidak menyangkalnya dan berkata langsung, saya berharap dapat menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Bahkan jika Long Ken dan Long Ke bekerja sama, mereka mungkin tidak sebanding dengan Yang Chen. Para ahli ras naga memahami mentalitas Yang Chen dengan sangat baik. Bertahun-tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka berada dalam kondisi seperti itu. Mereka merasa bahwa tidak ada banyak arti dalam berkultivasi, kecuali mereka naik ke alam abadi tingkat yang lebih tinggi. Mereka mendambakan munculnya musuh yang kuat untuk memacu semangat juang mereka. Tanpa keluarga Zhao, sekte alam spiritual akan mengalami masa bulan madu yang panjang untuk pulih. Tanpa musuh, Yang Chen memang merasa kesepian. Meskipun kultivasi teman-temannya tidak rendah, mereka paling-paling hanya bertarung sampai mati. Ling, berusahalah sekuat tenaga untuk memurnikan alam iblis. Setelah Yang Chen mengetahui sebab dan akibat, dia meledak dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memberitahu Gong Sun Ling, tidak perlu peduli dengan hal lain. Lakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Bukankah kamu ingin memberi Long Ken dan Long Ke 100 tahun untuk berkembang? Aolan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu membiarkan Ling menyempurnakan alam spiritual? Bukankah itu akan menghalangi senior itu untuk berkultivasi dengan tenang? Aolan tidak dapat memahami alasan ini. Bahkan Long Kuang dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Sebaliknya, Aolai, yang telah bersama Yang Chen paling lama, paling memahami Yang Chen. Dia langsung menjelaskan alasan Yang Chen, karena orang ini menduga bahwa harta karun ajaib spasial bukanlah harta karun ajaib kehidupan pengkhianat senior itu. Mata semua orang berbinar. Ada hal seperti itu. Harta karun sihir spasial yang begitu kuat yang dapat memurnikan alam spiritual dan sebagian besar alam iblis ternyata bukanlah harta karun sihir kehidupan pengkhianat itu. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin tentang hal itu? Aolai tidak perlu Yang Chen menjelaskannya. Dia mengerti sendiri, harta karun ajaib ini pasti seperti peta geografis gunung dan sungai. Namun, dalam harta karun senior Ao Guang, peta geografis gunung dan sungai tidak menempati peringkat pertama. Jika tebakanku benar, si pengkhianat senior itu seharusnya juga memiliki nama keluarga Ao, kan? Yang Chen menindaklanjuti dengan tegas. Dia bertanya pada Aolan, kalau tidak, kakak, kamu tidak akan memanggilnya senior. Benarkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.